Ini satu program setetes hikmah menemani istirahat malam KJC seperti tadi saya melakukan aktivitas setetes hikmah hadir kembali menyapa. Kami hadirkan satu topik malam hari ini tentang belajar dari hikmah masa lalu, karena sesungguhnya banyak orang yang memberikan satu nasihat bagi kita bahwa katanya masa lalu mengajarkan arti untuk memahami, menjelaskan, dan melaju menuju masa depan. Hari ini kita mengakumulasi dari masa lalu kita sesungguhnya. Dari masa lalu tentu sangat variatif, ada sesuatu yang nikmat, ada yang sebaliknya, ada sesuatu yang indah juga dan sebaliknya. Ada keberhasilan juga tidak sedikit kondisi kegagalan dan seperti itulah kondisinya. Nah, bagaimana kalau malam hari ini kita hadirkan narasumber yang tentu akan memberikan banyak inspirasi untuk kita di setetes hikmah ini dengan tema tentang masa lalu tersebut, yang kami lengkapi dengan belajar dari hikmah di masa lalu. Hadir bersama kita dia merupakan penghibur, konsultan parenting, dan juga motivator, dan sudah banyak dia mengisi forum-forum, seminar, juga webinar yang ini mungkin lebih banyak ditemukan oleh kita karena mungkin kita masih banyak terbatas bisa berkumpul langsung berwajah. Ada Haji Mustaqim Muhammad MPD dari bersama Umar. Sebelum kita masuk di tema, di Umar akan menyapa Bapak Haji Mustaqim Muhammad. Assalamualaikum Pak Ustaz Mustaqim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali malam hari ini Haji Umar kembali ditemani Ustaz Mustaqim. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah Bang Andi, luar biasa malam hari ini kita berjumpa dan kelihatan segar sekali Bang Andi malam hari ini. Bagaimana tidak, karena tema kita kan setetes hikmah, apalagi kita kan di penghujung tahun. Oh ya, kita di penghujung tahun dan Iya, betul ya. ya. Kalau kita bicara masalah dan masa depan gitu kan, pasti mungkin Mitra Ji sudah memberikan evaluasi, penilaian, kontemplasi dan banyak hal. Nah, alangkah indahnya ketika kita melakukan evaluasi dan lain-lain, ada mentor yang memberikan dukungan kepada kita sekaligus memberikan toolsnya kepada kita agar kita tidak salah memberikan sebuah penilaian dan evaluasi. Makanya Ustaz Mustaqim Andi Umar Minta kiranya bersedia untuk mengangkat tema tentang bagaimana untuk menakar masa lalu atau belajar dari hikmah di masa lalu. Ustaz, mungkin sebagai pengantar sekaligus juga menyapa mitra gizi yang sedang bergabung bersama kita. Ya. Apa kabar Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabar para pemirsa mitra GIC TV? Mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat berkat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bang Andi yang selalu membersamai dalam setetes hikmah, dan mudah-mudahan menutup dari tahun 2021 ini adalah penutupan yang terbaik insyaallah. Ya. Bang Andi, kita langsung saja masuk materi. Ya. Malam hari ini teman-teman sekalian, kita membahas dan kita fokus pada apa sih tentang hikmah itu. Kenapa judul program ini kita memakai judul dengan setetes hikmah. Teman-teman sekalian, dalam Nahjul Balaghahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah berkata, hikmah adalah sesuatu yang senantiasa dicari-cari oleh setiap mukmin. Maka ambillah iya hikmah itu walaupun dari seorang yang munafik. Nah, teman-teman sekalian, bahwa sangat penting sekali hikmah dalam kehidupan kita, karena hikmah ini akan mengajarkan kepada kita tentang kebijaksanaan. Hikmah ini akan mengajarkan kepada kita esensi kehidupan yang dalam, kehidupan yang melimpah. Karena itu hikmah ini akan dicari oleh setiap orang, apalagi setiap mukmin. Karena ibaratnya Bang Andi bahwa hikmah itu adalah mata air atau air gitu.
pasti dibutuhkan oleh orang, siapapun dia, baik muslim, non muslim, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, manusia akan membutuhkan hikmah. Setiap daerah punya kebijaksanaan masing-masing, punya tata budaya masing-masing, punya pesan moral masing-masing. Orang-orang tua mereka punya petuah masing-masing. Siapapun manusia di muka bumi ini, karena hikmah itu adalah lahir dari hati nurani manusia, bisikan manusia yang paling dalam. Kalau dalam ISQ-nya Ari Ginanjar, kita mengenal dengan suara hati, Bang Andi. Nah, hikmah itu lahir dari suara hati. Dari mana lahir suara hati itu? Tentu dari yang menciptakan hati manusia. Lahir dari Asmaul Husna. Lahir dari yang maha membisikkan dalam sukmah manusia. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabat-sahabat mitra JIC, bahwa pasti hikmah ini akan dicari oleh manusia, dan setiap manusia itu punya hikmah masing-masing, Bang Andi. Mengerti hikmah, punya hikmah masing-masing. Karena itu kenapa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan kepada kita untuk mengambil hikmah itu dari siapa saja, meskipun itu dari orang yang munafik sekalipun. Kita belajar hikmah, karena hikmah itu dimiliki oleh setiap orang, meskipun orang itu jahat, orang itu munafik, orang itu kafir ya, dalam pandangan kita, tapi pasti ada sisi manusia itu memiliki pesan-pesan kebaikan. Karena mungkin karena satu keadaan lah yang mungkin mereka itu sehingga munafik, tapi yang jelas suara hatinya itu akan suara hatinya itu adalah fitrah, adalah bersih, dan itu dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena itu Bang di sinilah dibutuhkan kita harus belajar dari siapapun. Kenapa Islam maju di zaman dulu, di zaman Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, itu karena setiap penemuan-penemuan yang ditemukan oleh orang-orang yang kafir, orang-orang non-muslim, itu dipelajari oleh kaum muslim pada saat itu. Bahkan di zamannya Khalifah Al-Ma'mun ya, zaman yang puncaknya ilmu pengetahuan pada saat itu, buku-buku yang berbahasa Persia, berbahasa Romawi, semua diterjemahkan dalam bahasa Arab. Agar apa? Pengetahuan waktu itu di tengah-tengah umat Islam itu menjadi bangkit, menjadi meningkat, menjadi cerdas, sehingga dengan demikian pada saat itu Islam mulai menguasai dunia pada saat itu. Dan ini ternyata bertemu dengan pada pesan Nabi kita Muhammad SAW bahwa hikmah itu senantiasa dicari oleh setiap mukmin. Artinya kalau ada pepatah menyatakan ya, atau quotes atau kata-kata hikmah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bahwa artinya kita sangat butuh kita belajar pada orang lain. Dan bahkan di sini dalam quotes ini dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ambillah hikmah meskipun itu datangnya dari orang-orang yang munafik. Artinya begitu berharganya hikmah itu bagi seorang mukmin. Betapa pentingnya belajar ya, kalau itu memang baik kita ambil ya. Meskipun keluar dari dubur ayam, Bang Andi, kalau itu adalah telur ya kita ambil. Tapi meskipun keluar dari dubur bidadari, kalau itu kentut ya jauhi gitu. Itu satu ungkapan, satu pepatah menyatakan seperti itu. Karena itu ya teman-teman sekalian, kenapa program ini menggunakan setetes hikmah? Oleh karena mari kita bersama-sama belajar hikmah. Dengan kita belajar hikmah Bang Andi, maka kita akan menemukan berbagai mutiara-mutiara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat yang menggunakan tentang kalimat-kalimat hikmah. Seperti dalam surah Luqman,
Allah mengajarkan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Hikmah itu adalah sesuatu pesan yang begitu berharga. Makanya Al-Quran karena dia pesan yang begitu berharga, adalah semua itu adalah mengandung hikmah. Mengandung hikmah, dan mudah-mudahan dari setiap hikmah itu, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu dapat kita mengambil mutiara itu yang luar biasa untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, Bang Andi, kenapa dalam program siaran ini kita menggunakan dengan setetes hikmah. Mudah-mudahan meskipun setetes saja dari hikmah itu, tapi berharganya luar biasa, ya. Berharganya luar biasa. Sebongkah 1 gram dari emas, karena dia sangat berharga, itu mungkin dia lebih Pak, kalau memang bukan jodoh kita, bukan memang rezeki kita, maka dia tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita, Bang Andi. Jadi, kalau memang bukan rezeki, bukan jodoh, bukan milik kita, dia tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Bagaimanapun cara kita, tenaga kita, strategi kita, maka kata Umar, itu tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Kalau sesuatu itu Allah tidak takdirkan buat kita. Dan apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah melewatkan kita. Maksudnya apa? Bahwa meskipun sesuatu itu tidak mungkin kita harapkan, ya, tidak mungkin hadir dalam kehidupan kita, artinya usahanya kurang maksimal. Tapi kalau Allah memang sudah mentakdirkan, apa yang kemudian terjadi, teman dan sahabat sekalian, itu akan mampir di dalam kehidupan kita. Karena itu disinilah kita belajar hikmah dari masa-masa lalu yang kita lewati, Bang Andi. Ya barangkali pada saat ini banyak sekali orang-orang yang menyesali, menangisi masa lalunya. Kenapa kehidupan saya kurang beruntung? Kenapa saya tidak berjodoh dengan yang ini? Mungkin salah siapa? Menyesali terus menjadi energi yang rendah dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian sepanjang tahun dia menangisi masa lalunya. Dia sedih dengan masa lalunya. Karena itu Umar Ibn Khattab mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu itu kalau memang ditakdirkan hadir dalam kehidupan kita, dengan cara apa orang-orang manusia di sekitarnya menghalanginya, itu akan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kalau Allah tidak takdirkan hadir dalam kehidupan kita,
maka bagaimanapun cara kita untuk memilikinya itu tidak akan pernah hadir dalam kehidupan kita. Nah, inilah Bang Andi, kenapa kita tidak pernah nyesak sedih terhadap masa lalu kita, yang sesuatu yang kita harapkan itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena kalau memang Allah sudah tetapkan terjadi, itu pasti terjadi. Kalau Allah menetapkan untuk hadir dalam kehidupan kita, itu pasti hadir. Nah, kepada mungkin teman-teman yang mengikuti materi ini, bahwa masa lalu kita ikhlaskan saja, ya, relakan saja masa lalu kita kalau itu memang tidak hadir dalam kehidupan kita. Ya. Begitu Bang Di, mungkin ada yang mau di-share? Ya, baik Ustaz. Menarik juga kalau kita lihat tadi ada dua quote kalau Andi Umar melihat, yang pertama dari Ali bin Abi Thalib dan tadi berikutnya dari Umar bin Khattab tentang apa yang melewatkan itu tidak akan pernah menjadi takdir, dan apa yang ditakdirkan itu tidak akan pernah melewatkan itu. Biasanya kita juga sering mendengar ungkapan kalau di kehidupan kita ada satu kejadian yang mungkin menghampiri tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan realitanya, kerap kita bilang kita ambil hikmah. Kalau kita tarik 1 tahun yang dimana kita hari ini sudah berada di penghujung tahun 2021 dan akan menjamu tahun 2022 miladiah ini, itu banyak kejadian-kejadian yang kita temukan. Nah, kira-kira hikmah apa yang terdalam yang harusnya kita tancapkan baik-baik agar menjadi bekal kita untuk mengisi, kalau Allah takdirkan kita menjumpai 2022, agar spirit mengambil hikmah tersebut menjadi motivasi terkuat untuk kita mengisi di 2022. Kira-kira hikmah apa yang harus kita petik? Jadi begini Bang Andi, bahwa setiap kejadian dalam kehidupan kita, ya, apapun itu adalah yang pertama harus diyakini adalah bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pasti karena kehendak Allah. Terjadi itu karena kehendak Allah, tidak terjadi itu karena juga kehendak Allah. Itu yang harus diyakini sebagai seorang mukmin. Bagaimanapun cara kita untuk berusaha meraih sesuatu, kalau itu Allah tidak takdirkan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, bagaimanapun cara kita untuk menghindari sesuatu, kalau itu memang Allah tetapkan, pasti terjadi. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, karena itu setiap kejadian itu ada sikap kita Bang Andi, sikap yang terbaik terhadap kejadian-kejadian yang Allah paparkan dalam kehidupan kita. Kan kejadian itu ada 2 Bang Andi, kejadian yang kita ridho, kejadian yang kita harapkan, yang kedua kejadian yang kita tidak harapkan. Kalau kejadian yang kita harapkan kan ya tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau kejadian masa lalu kita itu adalah sesuatu yang kita tidak harapkan dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita menyikapinya? Yang pertama itu kita harus selalu ridho terhadap takdirnya. Kita harus ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita harus ridho, ya teman-teman sekalian? Karena dengan keridhaan ini, ketika kita ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan buat kita, maka Allah pun juga akan ridho kepada kita. Saya misalnya nih Bang Di, improvisasikan. Misalkan satu ketika ada orang yang menyenggol kita sampai kita terjatuh dan kita sampai berdarah pada bagian tubuh kita. Kita terjatuh, kemudian kita dijatuhkan oleh seseorang lah misalnya. Kita dijatuhkan oleh seseorang yang membuat kita pada bagian tubuh kita itu berdarah. Lalu pada saat kita lihat orang yang menjatuhkan kita itu ternyata adalah orang yang sangat kita kagumi. Misalnya yang menjatuhkan itu adalah misalnya Imam Masjidil Haram,
Abdurrahman As-Sudais yang menyenggol kita sehingga kita terjatuh. Kira-kira marah nggak kita, Bang Andi, ketika kita tahu bahwa menyenggol itu adalah imam besar Masjidil Haram? Kira-kira marah nggak? Sepertinya kita nggak marah. Mungkin kita sebaliknya mungkin akan selfian ya barangkali ya dengan dia, dengan beliau. Artinya kan kalau kita tahu bahwa yang membuat kehidupan kita ini, misalnya kita mengalami